Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran permodelan sistem bersama saya Noviandi Yulianto. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik penting dan menarik, yaitu seni dalam membangun model. Topik ini akan mengajak kita memahami bahwa membangun model bukan hanya soal angka atau rumus, tetapi juga soal seni, strategi, dan intuisi. Mari kita mulai. Pada video ini kita akan mempelajari 3 hal utama, yaitu menjelaskan definisi permodelan sistem dalam konteks teknik industri, menggambarkan pentingnya seni membangun model, yaitu pendekatan kreatif dan strategis dalam penyusunan model, menghubungkan teori dengan dunia nyata melalui studi kasus nyata dari jurnal ilmiah. Dengan 3 tujuan ini, kita akan memahami bagaimana sebuah model tidak hanya dibangun untuk menggambarkan sistem, tetapi juga untuk memecahkan masalah nyata dalam industri. Pertama, mari kita bahas apa itu pemodelan sistem. Permodelan sistem adalah proses penyederhanaan sistem nyata yang bisa sangat kompleks ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana agar bisa kita analisis. Bentuk model ini bisa berupa model matematis seperti persamaan dan fungsi, diagram alir yang menunjukkan aliran kerja atau proses, simulasi komputer seperti software arena, atau bahkan deskripsi verbal yang menjelaskan sistem secara naratif. Nah, dalam teknik industri, permodelan sistem digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap sistem yang kompleks, membantu pengambilan keputusan berbasis data, menilai dampak dari kebijakan atau perubahan sistem, dan tentu saja meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Contoh nyatanya adalah simulasi jalannya produksi di pabrik, menganalisis sistem antrean di rumah sakit, hingga menata layout gudang dan distribusi produk. Sekarang kita masuk ke inti bahasan, seni dalam membangun model. Di sini kita perlu memahami bahwa membangun model itu bukan hanya teknis, tetapi juga membutuhkan seni. Seni di sini maksudnya adalah kemampuan kita dalam membangun dan mengembangkan logika, kreativitas, dan intuisi. Tujuan dari seni membangun model adalah agar model tersebut mudah dipahami oleh semua pihak, baik teknis maupun non-teknis. Relevan dengan kenyataan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan. Efektif dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar hiasan. Dan tentu saja mudah dimodifikasi jika ada perubahan sistem. Bayangkan sebuah model yang bagus itu seperti peta. Sederhana, jelas, dan membantu kita mengambil langkah yang tepat. Ada 6 prinsip utama dalam seni membangun model. Yang pertama, Occam Razor. Prinsip ini mengatakan hal-hal tidak boleh dibuat rumit tanpa alasan yang jelas. Artinya, cukup gunakan variabel penting yang paling berpengaruh. Jangan memuat semua elemen hanya karena ingin lengkap. Yang kedua, Enrichment and Reformulation. Bangunlah model sederhana terlebih dahulu, lalu tambah komponen-komponen yang penting. Setelah diuji, model bisa direvisi agar lebih sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, diagram dan grafik.
Visual itu penting, gunakan flowchart, grafik batang, pie chart, atau diagram jaring untuk mempermudah pemahaman. Yang keempat, representasi visual. Coba juga gunakan mind map, rich picture, atau peta kognitif. Hal ini membantu kita melihat hubungan antara elemen dalam sistem. Yang kelima, incremental modeling. Jangan langsung bangun sistem besar. Bangun perbagian atau subsistem. Setelah stabil dan valid, baru gabungkan ke sistem utama. Yang keenam, contoh numerik. Ujilah model menggunakan data numerik dan berbagai skenario. Ini penting untuk melihat apakah model tersebut benar-benar robust atau rentan terhadap perubahan. Buku Permodelan Sistem karya Muhammad Arif tahun 2017 memperkuat prinsip-prinsip tadi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang pertama, penyederhanaan sistem itu wajib. Kita tidak harus memodelkan semua aspek sistem, tetapi fokuslah pada variabel kunci yang paling berpengaruh terhadap output. Yang kedua, model dibangun melalui siklus interaktif. Artinya, bangun, uji, evaluasi, perbaiki, dan uji ulang. Yang ketiga, visualisasi sistem sangat penting, karena tidak semua pihak memahami angka atau rumus. Diagram bisa menjembatani antara teknisi dan manajer. Yang keempat, sistem besar sebaiknya dibagi menjadi modul-modul kecil, seperti bagian input, proses, dan output. Ini mempermudah dalam validasi dan perbaikan. Sedangkan yang kelima, pengujian model harus menggunakan skenario numerik. Ini bisa dengan data real atau asumsi yang masuk akal untuk melihat bagaimana sistem merespon perubahan. Mari kita lihat studi kasus nyata dari jurnal oleh Ong Andre Wahyu Rianto tahun 2016 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judulnya Simulasi Model Sistem Kerja pada Departemen Injection untuk meminimalisasi waktu work in process. Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi waktu proses produksi atau WP menggunakan simulasi. Langkah-langkahnya, observasi proses kerja sebenarnya di Departemen Injection. Kemudian bangun model simulasi awal dengan software Arena. Jalankan simulasi baseline. Lakukan skenario perbaikan, misalkan penambahan mesin atau operasional. Hasilnya, sebelum perbaikan waktu proses di 16,12 jam, setelah perbaikan menjadi 13,65 jam, ada peningkatan efisiensi sebesar 15,3%. Jurnal ini sangat relevan dengan prinsip seni membangun model, yaitu sederhana, model hanya fokus pada departemen injection, interaktif, model dikembangkan, diuji lalu diperbaiki, diagram dan grafik, visualisasi proses sangat jelas dengan Arena, incremental, skenario diuji satu persatu sebelum digabungkan, numerik, output berupa data, waktu, dan efisiensi. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa seni membangun model bukan hanya teori, ia adalah keterampilan penting untuk mengembangkan sistem yang efisien, efektif,
dan adaptif di dunia nyata. Dengan penggabungan prinsip sederhana, visualisasi, interaksi, modularisasi, dan pengujian numerik, kita bisa menciptakan model yang benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan industri. Untuk referensi di sini saya mengambil 2 buku dan 1 jurnal, yaitu buku pertama dari Muhammad Arif di tahun 2017, yang kedua Dylan Batch di tahun 1992, sedangkan jurnalnya di Rianto Ong Andre Wahyu di tahun 2016. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini membantu kalian memahami bahwa membangun model bukan hanya soal alat, tetapi soal seni. Seni yang memadukan logika, visualisasi, dan pemikiran sistematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.